ternyata sampai saat sekarang nggak ada dana yang dipulangin sama Farhad Abbas. Nilainya berapa Mbak nilainya? Nilainya kurang lebih 55 M. Bagi kami itu sangat berarti. Dana saya sih nggak banyak, cuma 60 juta. Tapi bagi saya tuh rakyat berarti. Buat anak saya kuliah, ya Allah. Tolonglah hati nuranimu Pak Farhad, pulangkan uang saya. Saya ingatkan ya kepada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini hati-hati. Kalian udah kita laporin, udah berkali-kali dan berulang-ulang kali ya. Agenda dua ini ada satu laporan ke UMKM, PKT udah ada laporan, tinggal proses. Kebetulan servernya lagi rusak, jadi udah ada kertas formulir laporan. Yaitu Andi Ripaldi. Saya ingatkan ya kepada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini hati-hati. Kalian udah kita laporin, udah berkali-kali dan berulang-ulang kali ya. Silakan lapor saja, nggak usah kalian main-main kayak gitu, nangis-nangis yang nggak penting ya. Kalau tidak ada kaitannya kita, jangan kalian pergi nyerang-nyerang kita. Pasal apa Bang yang dilaporkan Bang? Undang-undang IT aja, pencemaran nama baik. Kemudian pasal masuki perkarangan orang tanpa izin. Kemudian pemerasan ya, pemerasan itu. Bang, pada akhirnya kan ini melaporkan apakah ini memang sudah tergabung dengan orang-orang tersebut? Ya, sebenarnya saya sudah laporkan. Cuman kan waktunya itu kan ada di Polres Utara udah dilaporkan, Polres Jakarta Selatan udah dilaporkan. Nah, kemudian di Polda Metro Jaya ini yang baru kita laporkan. Cuma tinggal menyangkut waktunya, memang kita banyak kegiatan. Kemudian beberapa kendalanya itu yang dipanggil tuh nggak datang gitu. Dan Andi Ripaldi ini juga alamatnya dia nggak jelas. Mudah-mudahan di tingkat penyidikan nanti bisa dia ditangkap aja, kan dia kan sering datang. Kemarin masih datang ke rumahnya Pidi. Dan perlu kalian ketahui bahwa Andi ini hanya berani-berani gitu aja, agak stres orangnya gitu. Ya kalau ditanya bukti dia nggak mau tahu, hanya ngerekam orang, nggak ada kaitannya gitu. Dan oleh saudara Firdaus sudah dikatakan bahwa India itu takut, makanya mengatakan dilaporkan adalah Bu Elsa. Dan Bu Elsa Sarip sudah dilaporkan, tinggal proses. Nah, karena kemungkinan ada surat kuasa yang palsu atau surat yang palsu atau keterangan yang tidak benar. Tapi ini orang terlalu berani, karena tidak ada hubungan langsung legalitas antara Elsa dengan member UMKM. Dan ada surat pernyataan bahwa itu tidak ada kaitan dengan uang member, itu adalah uang pribadi mereka. Walaupun ada bukti pembayaran melalui transfer, itu adalah pembayaran jasa lawyer, bisa dibuktikan. Kalau memang uang itu kan dia ngelaporin kurang lebih hampir 30-an miliar. Nah, sedangkan jasa-jasa lawyernya itu ada 7 kasus, dan lawyernya itu termasuk beberapa orang yang menangani. Saya udah cek semua, ada kontrak dan ada perjanjian, lengkap semua. Karena pengacara itu punya hak honorarium dan itu sah kalau diterima jasa lawyer. Karena ini adalah kasus hampir 1,2,5 triliun yang dimana kliennya bebas, dan harusnya tanyakan kepada lawyer yang terakhir mendampingi ya. Tanyakan kepada Sanjay bahwa uang itu kemana. Kalau dia bisa membuktikan uang itu sudah dibayarkan, tapi dalil yang digunakan oleh Firdaus CS bahwa uang itu nggak bisa ditagih lagi, mereka melaporkan itu sah karena itu adalah pembelian slot iklan. Nah, masalah ada tipu daya itu harusnya dari awal diantisipasi. Kenapa jaksa hakim atau kecolongan hakim membebaskan orang ini? Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Ibu Elsa tidak akan kena masalah dalam persoalan ini. Ini hanya keberaniannya Andi membawa ibunya cuma itu aja, cuma 3 orang. Dan hampir semua member sebagian besar sudah ketemu dengan saya dan menyatakan yang salah itu adalah India.
Tapi Harusnya ditagih adalah India, bukan Ibu Elsa Sharif. abang sendiri merasa tidak menerima uang dari UMKM itu, Bang? Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu hampir lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhad Abbas, kepada Elsa Sharif, kemana, itu aja buktinya. Berarti membaca adanya titipannya, Pak. Karena kan yang di sana menjauhkan uang. Ya dia nitip ke mana? Itu kan orang India itu katanya menitipkan. Itu kan tidak mungkin. Abang sendiri menerima jasa lawyer itu dari siapa, Bang? Uangnya, Bang? Uang yang diterima jasa lawyer itu dari Ya siapa? kamu mau nanya siapa dulu, saya atau Elsa? Kan itu kan yang Bang dilaporkan Farhad Elsa dong, Sharif. karena kan yang datangi rumah Bang Farhad. Ya tanya sama dia. Bukti dia, kan dia mengatakan saya nggak ada buktinya. Oke. Ya kan? Ya kalau dia udah nggak ada bukti, masa saya mau ngomong? Betul nggak? Kalau misalnya ini ada bukti Farhad terima, ya mungkin saya akan ngomong. Tapi ya Farhad Abbas tidak ada buktinya, kita tidak laporkan, cuman hanya datang aja. Karena kebetulan banyak kalian wartawan liput saya datang, karena mereka niru Doni Sumargo datang ke rumah saya. Terakhir saya lihat ada video lagi Doni Sumargo yang curhat ke Doni Sumargo. Ya terserah kalau Doni Sumargo mau jadi lawyernya dia, dampingi aja, nggak masalah. Bang, sorry Bang, pertegas lagi Bang. Sebenarnya kronologi uang UMKM itu seperti apa sih, Bang? Ini kan kita masih Sebenarnya terputus nih, Bang. ini kan mereka adalah orang yang dibilang kalau ada uang mau di top up. Misalnya punya uang 20 juta. Oke. Kalau di UMKM, kebetulan ada beberapa pengusaha UMKM yang butuh dana, tapi disarankan dananya beli iklan. Nanti kalau misalnya 20 juta naik jadi 100. Nah, dengan teknik tipu-tipu gelapnya itu akhirnya mungkin ada 1-2 orang yang dikabulkan, tapi yang lain menunggu, akhirnya sampai nggak dapat apa-apa. Tidak mungkin bisnis tiba-tiba dari 20 jadi 100, dari mobil 100 apa 50 juta dapat Avanza, 100 juta dapat Alphard, itu nggak mungkin. Oke. Nah, jadi saya nilai kebodohan-kebodohan ibu-ibu inilah yang membuat mereka tersihir ingin mendapat keuntungan, tapi kontrak mereka dengan perusahaan itu beli slot iklan. Nah, Abang tapi karena leader-leader yang di sini, leader-leader membernya itu memberi keyakinan dengan tipu-tipu itu, nah dia menganggap bahwa itu adalah sumber pendapatan baru, alternatif pekerjaan, yang dimana di masa Covid lalu orang bisa mendapatkan uang dari situ kan. Ya, oke. Nah, Abang megang siapa ketika itu, Bang? Korban atau tersangka nih, Bang? Ya kalau saya kan diminta dibantuan Bu Elsa. Oke. Jadi mereka itu nggak ada tagihan saya. Kalau memang misalnya orang India itu merasa menitipkan ke saya, dia tagih ke saya. Kan saya katakan kalau Orang saya India dituduh, ini maaf Bang yang punya iya ini, yang direktur milik itu. perusahaan. Baik. Ya terima kasih kalau saya menerima uang 80 miliar. Silakan yang mau nagih ke saya, silakan orang itu yang memberi ke saya. Jadi ada miskomunikasi ya Bang antara uang Bukan fee yang lawyer dengan dibelok-belokkan sama Andi gitu. Andi belok-belokkan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut. Ya daripada lo kejar gue, kejar Elsa. Nah dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu. Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian. Nah, makanya kita uji di sini Andi datang. Jadi 30 miliar itu masuk ke rekening siapa Bang? Ya kan kalian yang menanyakan ke dia, tanya ke dia. Kan yang dilaporkan Bu Elsa Sharif. Ya. Ya kalau emang ada yang bilang masuk ke rekening saya? Ada? Belum ada Ya, sih, Bang. jangan tanya ke saya kan. Tapi Nanti intinya op- 30M itu jasa untuk pengacara ya Bang? Kan ada surat pernyataan, kamu udah saya kirim kan? Surat Belum, pernyataan. Bang. Udah Belum, saya Bang. kirim. Surat mana surat pernyataan? Laporannya dulu deh Bang. Laporan apa? Katanya. Oh buat UMKM lagi di ini, lagi rusak ini apa link itunya. Tapi Tadi pasalnya sendiri pasalnya udah ada. nggak ada ya. Ancamannya Bang. Ancaman hukumannya 4 tahun. 4 tahun. Ini kan udah dibuat nih. Coba coba. baik Bang. Nah, ini yang dibuat ya. Ini udah ada, tinggal diketik aja, udah ada. SPKT-nya udah ada. Nah, kemudian surat pernyataan ini ada nih. Surat pernyataan dari pemberi uang Bu Elsa Sharif ya. Ya. Jadi mau diapain lagi? Kasihan loh orang kalian fitnah-fitnah gitu. Baik Bang. Ya, ini saya tutup ya kasus UMKM, sudah kita laporkan dan kita tunggu-tunggu aja. Sekali lagi kamu datangin ke rumahnya saya atau ke rumah Elsa, ya
Jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu.